Tiap tahun, jutaan pegawai negeri dan juga pensiunan di Indonesia itu pasti nunggu-nunggu yang namanya tunjangan hari raya atau THR. Tapi pernah kepikiran nggak sih gimana sebetulnya proses raksasa ini diatur? Yuk kita bedah bareng-bareng mesin birokrasi di balik pembayaran bonus tahunan terbesar di Indonesia ini. Nah, pegangan utama kita hari ini adalah dokumen ini, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Ini bukan cuma panduan biasa ya, tapi ini adalah perintah resmi yang mengatur setiap detail teknis pembayaran THR dan gaji ke-13. Bisa dibilang inilah cetak biru yang jadi jaminan dana itu sampai ke tangan yang berhak. Pertanyaannya kedengaran simpel kan? Tapi jawabannya, itu adalah sebuah tantangan logistik yang luar biasa loh. Ini bukan sekedar pencet satu tombol kirim, ada sistemnya, ada prosedurnya, dan banyak banget pihak yang terlibat. Nah, mari kita telusuri sama-sama gimana sih cara kerja mesin yang kompleks ini. Biar gampang pahamnya, kita akan bagi penjelasannya jadi beberapa bagian. Pertama, kita lihat gimana bonus ini bisa jadi kewajiban hukum. Terus, kita pelajari cetak biru pembayarannya. Kita juga akan ikuti jejak uangnya dari anggaran negara sampai masuk rekening bank, lihat gimana kasus-kasus khusus ditangani, dan terakhir soal akuntabilitasnya. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Jadi pembayaran tahunan ini tuh bukan sekedar tradisi atau kebiasaan baik aja. Ini adalah sebuah proses hukum yang diatur dengan sangat hati-hati buat memastikan semuanya berjalan sesuai koridornya. Jadi, poin utamanya gini, seperti yang tertulis di pasal 2, peraturan ini itu kayak buku panduan wajib buat semua instansi pemerintah. Tujuannya cuma satu, kasih instruksi yang jelas dan seragam untuk bayar THR dan gaji ke-13 yang dananya berasal dari APBN. Nah, yang menarik di sini adalah gimana kita bisa lihat urutan hukumnya. Jadi, semua dimulai dari peraturan pemerintah yang sifatnya lebih umum. Lalu, Kementerian Keuangan menerjemahkan itu jadi langkah-langkah teknis yang bisa dijalankan lewat peraturan menteri ini. Baru deh setelah itu jutaan transaksi bisa diproses di seluruh negeri. Oke, sekarang mari kita coba pahami bahasa yang dipakai dalam proses ini. Karena sebelum kita ikuti alur uangnya, kita perlu kenalan dulu sama beberapa istilah kunci yang jadi jantung dari sistem pembayaran negara kita. Pertama, ada yang namanya SPMLS. Gampangnya, anggap aja ini sebagai memo resmi pertama. Jadi, pas sebuah kantor pemerintah sudah selesai hitung total bonus yang harus dibayar, mereka bakal terbitin dokumen ini. Ini tuh instruksi awal yang bilang, tolong siapkan pembayaran dengan jumlah sekian. Selanjutnya ada SP2D. Nah, kalau SPMLS tadi itu permintaannya, SP2D ini adalah persetujuannya. Ini adalah lampu hijau terakhir yang benar-benar kasih perintah ke bank buat transfer dana dari kas negara ke rekening tujuan. Tanpa SP2D, uangnya nggak bakal gerak kemana-mana. Terus, siapa yang nerbitin SP2D? Jawabannya adalah KPPN. Coba deh bayangin KPPN ini kayak cabang banknya pemerintah. Mereka lah yang terima SPMLS, verifikasi semuanya, dan kalau datanya sudah oke, baru mereka keluarin SP2D. Jadi mereka ini semacam penjaga gerbangnya kas negara. Dan ya, tujuan utama dari seluruh mekanisme ini seperti dijelaskan di pasal 5 adalah untuk bayar bonus langsung ke rekening bank masing-masing penerima. Tujuannya jelas banget, efisien, aman, dan transparan sekaligus meminimalkan penanganan uang tunai. Sekarang kita sampai di bagian paling seru nih. Yuk kita lihat gimana semua istilah tadi saling bekerja dalam satu alur proses. Kita akan coba visualisasikan perjalanan bonus dari awal sampai akhir dalam 4 langkah utama. Menurut pasal 6, alurnya begini. Dimulai dari perhitungan yang super teliti pakai aplikasi gaji resmi, setelah angkanya pas, kantornya akan terbitkan SPMLS. Dokumen ini lalu dikirim ke KPPN, di sana KPPN akan cek semuanya sebelum akhirnya menerbitkan SP2D yang jadi tiket pencairan dana. Rapi banget kan? Nah, ini ada satu detail yang penting banget. Kenapa sih pembayaran bonus harus dipisah dari gaji bulanan? Ini adalah bagian dari mekanisme kontrol. Dengan dipisahkan, pembukuannya jadi lebih gampang dilacak, dan ini memastikan dana untuk bonus nggak kecampur sama dana untuk gaji rutin. Semuanya demi transparansi dan akuntabilitas. Tentu saja, nggak semua pegawai pemerintah itu situasinya sama persis. Peraturan ini ternyata cukup fleksibel buat menangani berbagai kondisi khusus. Yuk kita lihat gimana sistem ini beradaptasi untuk kasus-kasus yang berbeda. Sistem ini punya jalur-jalur khusus buat beberapa kelompok. Contohnya, pembayaran untuk personal di Kemenhan dan TNI, atau para diplomat kita di luar negeri, itu prosedurnya ada sedikit perbedaan. Begitu juga buat badan layanan umum yang punya sumber dana sendiri, dan ada aturan jelas buat pegawai yang baru pindah tugas, supaya nggak ada yang namanya salah bayar atau kelewat.
Selain pegawai yang masih aktif, ada satu kelompok besar lainnya, para pensiunan. Mereka kan sudah tidak terikat ke kantor manapun, jadi gimana cara mereka terima bonus? Nah, prosesnya ini ditangani oleh pihak yang berbeda. Seperti yang disebut di pasal 10, tanggung jawab ini dipegang oleh dua BUMN. Ada PT Taspen yang mengurus pensiunan sipil dan PT Asabri yang mengurus pensiunan dari TNI dan Polri. Merekalah yang akan mengajukan total tagihan bonus pensiunan ke pemerintah yang kemudian akan disalurkan. Dengan uang yang bergerak begitu banyak dan pihak yang terlibat juga nggak sedikit, gimana caranya memastikan semuanya berjalan dengan benar? Nah, disinilah bagian terakhir dari pasal ini, sistem pengawasan dan kontrol internal. Pasal 11 ini menegaskan prinsip utama akuntabilitas. Tanggung jawab itu dimulai dari atas. Setiap menteri dan pimpinan lembaga wajib punya sistem pengawasan internal untuk memastikan pembayaran di institusinya masing-masing itu sesuai aturan, jumlahnya pas, dan waktunya tepat. Jadi, kalau kita rangkum ya, mekanisme kontrolnya itu berlapis-lapis. Ada pengawasan internal di tiap lembaga, ada pemisahan dokumen SPMLS, laporan terpisah untuk pensiunan, dan bahkan ada aturan spesifik tentang cara mengembalikan sisa dana kalau ada. Ini adalah sebuah desain sistem yang dibangun di atas prinsip kehati-hatian. Jadi kita bisa lihat ya, bahwa membayar bonus tahunan itu bukan cuma transaksi sederhana. Ini adalah cerminan dari betapa rumitnya tata kelola keuangan negara. Setiap langkah, dokumen, dan aturannya dirancang untuk memastikan uang rakyat dikelola dengan penuh tanggung jawab. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira apa lagi yang bisa kita pelajari dari proses birokrasi lain di sekitar kita? Terima kasih sudah menyimak.